tadi saya katakan, kami lagi sedang mengkonformasi, sedang mencari berita, mudah-mudahan ada klarifikasi apakah ini teman koalisi kita ini tersandera oleh isyarat yang mengatakan silahkan Anies maju jadi capres asalkan jangan berpasangan dengan AHY. Gitu. Ini apakah faktornya penyebabnya ini? Itu kami juga sedang menduga-duga. Karena tidak lolos, langsung sudah ditentang sama Pak Jokowi. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur. Inilah jawaban telak kekuatan dari Pak besar Jokowi intervensi. Demokrat, ya. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi, apalagi nggak ada. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, itu istana. Gimana sih? Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh semua itu salah Jokowi, presiden, Pak, menurut istana, mereka. Apapun Jokowi lah, paling enak. semua salah Jokowi. Paling mudah dan paling enak ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan. Mas AHY, Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Kenapa sih kita ini suka buruk sangka gitu? Presiden itu saya kenal, sampai tidak ikut ada buka sama suara sekali intention dia menanggapi hal tersebut. Beliau itu tidak pernah mau mencampuri masalah hukum. Mau mencegal orang tadi seperti dibilang si Agus tadi, mau supaya dicegal apa partainya, nggak ada itu sama sekali. Bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi, nggak betul sama sekali itu. Saya jamin kalau itu. Jadi nggak usah bikin bicara-bicara kampungan itu menurut saya. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong seperti itu, dirinya yang seperti itu. Betul, Pak. Yang saya tahu, tidak ada komunikasi apapun secara langsung dari Mas Anies kepada Mas AHY. Padahal ketika katakanlah Mas AHY waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya, itu bisa malam-malam nelpon, bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan itulah mulut Mas AHY harus menyebut takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya, ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Ya bersekongkol dengan yang lain, berdua saja, lalu buat apa? Dan yang menyedihkannya apa? Tadi, mau ikut nggak? Kita kaget loh, jadi komunikasi selama ini apa gunanya? Kita berpolitik dengan value, dengan etika, tapi ternyata ini tidak bersambut gayungnya. Ternyata kita pikir sama-sama punya etika dan integritas, tapi sikapnya sangat-sangat menyedihkan. Dan kader kami ini banyak yang kecewa. Sekarang jam 18.50. Ya, yang lagi kecewa nih ya. Dari DPP tadi menurunkan copot itu semua balihonya. Sekali lagi, DPC Partai Demokrat Kabupaten Cianjur sesuai dengan press release yang dikeluarkan oleh DPP Partai Demokrat menurunkan baliho yang bergambar Anies Baswedan sejak saat ini bahwa Anies Baswedan ternyata mengkhianati Partai Demokrat dan Mas AHY. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kader Partai Demokrat di tingkat bawah, dari awal Partai Demokrat sudah berkomitmen dengan 3 partai, PKS, Nasdem, dan Demokrat. Namun menjelang waktu deklarasi, tiba-tiba Anies Baswedan menyetujui Surya Paloh, Nasdem,
PKB bergabung dengan Nasdem sekaligus menyetujui coba tidak jawab semuanya cawapres. Maka dari itu, mohon maaf, malam ini juga seluruh baliho yang saya buat yang ada gambar Anies Baswedan saya copot. Terima kasih. Nah, cukup. Nah ya, Partai Demokrat geram karena diindikasikan Anies dan Surya Paloh atau Nasdem memilih Cak Imin menjadi calon wakil presiden di tahun 2024 mendatang ya. Bagaimana tidak geram sih? Wong sejak lama berjuang, bergandengan tangan, bahkan memuji Anies Baswedan setinggi langit. Tapi kok sekarang seperti cuitan Andi Arief ini ya, yang menyebut Anies Baswedan itu pengecut. Dan Demokrat ini langsung tarik dukungan pencapresan. Dulu dipuja-puja, sekarang malah dihina-hina. Dan seperti biasanya, para kader Demokrat ini juga berasumsi ada penjegalan, ada kekuatan besar dalam campur tangan penunjukan wakil presiden dari Anies Baswedan. Tentu saja ya, seperti yang dikatakan Pak Syarif Hasan tadi, ia menyebut bahwa akan mencari informasi tentang kemungkinan ada kekuatan besar yang menjegal pencapresan Anies Baswedan dan AHY ya. Nah, lagi-lagi istana yang menjadi kambing hitam semua itu ya. Dan Pak Jokowi juga sudah menjawab jauh-jauh hari bahwa paling enak itu menyalahkan istana. Paling gampang itu menyalahkan istana dalam hal penjegalan capres-capres atau partai-partai yang tidak lolos. Nah, padahal kan tidak seperti itu gitu loh. Ada pertimbangan-pertimbangan ketika Pak Surya Paloh atau Nasdem atau yang lain lah memilih cawapres Cak Imin. Faktornya kan banyak. Sedangkan Cak Imin ini merupakan ketua umum PKB dan tentunya dekat dengan NU. Dan untuk saat ini, elektabilitas Anies itu kan lemah di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, mungkin indikasi pencapresan dari Gus Muhaimin adalah menarik suara di Jawa Timur supaya bisa memenangkan Anies. Mungkin kan pilihannya seperti itu. Lah Mas AHY mungkin elektabilitasnya kurang mencukupi gitu loh. Tapi jadi janganlah tuduh-tuduh istana dalam semua hal. Kok semua salah Pak Jokowi? Apa-apa salah Pak Jokowi? Emangnya Pak Jokowi ini hanya mengurusin partai-partai itu doang? Hanya mengurusin koalisi-koalisi doang? Pak Jokowi kesana kemari mengurusin rakyat Indonesia kok. Lah itu kan urusan elit lah. Gitu loh. Jadi jangan menyalahkan Pak Jokowi terus. Gitu loh. Berkacalah pada diri sendiri saja. Wassalam.